I can rock that from my head to the virgin in the streets. I'ma shaka 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 shaka. What I did for what I did for you. Halo, Ibu Ratna. Ibu Ratna, halo. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang Ibu. Ada Ibu Winda. Dari tadi di sini Bu, maaf saya tidak perhatikan. Iya, Bu. Saya sapa dari tadi, Ibu tidak menjawab. Dan Ibu terlihat murung. Maaf ya Bu, lagi ada problem sedikit. Apakah kita bisa sharing Bu? Tentu saja, Ibu. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya Bu, saya ingin menemukan solusi Bu atas permasalahan yang sedang saya alami. Permasalahan Ibu ya. Baik, silakan bisa Ibu ceritakan apa yang menjadi permasalahan Ibu. Begini Bu Win, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kira-kira nih Bu, indikator yang membuktikan kurang antusias murid itu terlihat dari mananya Ibu ya? Salah satu indikator yang membuktikan kurang antusiasnya murid itu terlihat dari rendahnya semangat belajar mereka Bu untuk mengikuti pelajaran dari saya. Nah, bahkan yang kumpul tugas hanya sekitar 50% saja Bu, yang lain tidak mengumpulkan tugas. Waduh, hanya 50% Ibu? Iya Bu. Apakah Ibu sudah telusuri penyebab kenapa rendahnya antusias murid ini? Iya, menurut pengamatan saya ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, apa saja yang dapat membuat murid Ibu menjadi antusias dalam pelajarannya Ibu? Menurut saya ya Bu ya, murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang asyik, kemudian tidak monoton, dan tidak membosankan. Betul sekali, Ibu. Saya sependapat dengan Ibu Ratna. Nah, kemudian Bu, apa saja hal yang bisa membuat murid merasa tidak bosan selama pelajarannya Ibu? Menurut saya Bu, penerapan pembelajaran yang terpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik Bu. Oke, baik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah Ibu sudah mencari tahu penyebabnya apa, Bu? Kemungkinan ya Bu ya, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan Bu. Terlalu banyak yang seperti apa maksudnya Ibu ya? Apakah berlembar-lembar? Iya benar sekali Bu. Tugas yang saya berikan itu paling sedikit 5 lembar. Waduh, banyak juga Ibu ya. Nah, kira-kira Ibu dari angka 1 sampai 10 nih, berapa rating yang bisa Ibu berikan untuk keefisienan tugas yang berlembar-lembar tersebut? Sepertinya 5 Bu, karena banyak anak-anak yang tidak kerjakan tugas Bu.
Oke, baiklah. 5 Ibu ya. Nah, Ya, jadi bagaimana caranya Ibu agar angka 5 tadi bisa bertambah, Bu? Bisa menjadi angka 8 mungkin atau angka 9 barangkali, sehingga murid-murid mau untuk mengumpulkan tugas. iya. Menurut saya akan memberikan tugas berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian, saya sudah banyak mencari referensi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi semua kebutuhan murid, Bu. Jadi, saya berinisiatif ingin menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi nantinya. Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, Iya, ya? iya, Bu. Baiklah. Menurut Ibu sendiri, apa kaitannya pembelajaran berdiferensiasi dengan keaktifan murid dalam mengumpulkan tugas? Menurut pemahaman saya, Bu, pembelajaran berdiferensiasi kan menitik beratkan pada pembelajaran yang Mhm, sesuai dengan kebutuhan murid. mhm. Nah, tugas-tugas yang akan saya berikan nantinya sesuai dengan minat dan bakat dari murid itu sendiri, Bu. Oke, baiklah Ibu. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi memang sangat penting diterapkan dalam kelas Ibu ya. Ya, betul sekali, Bu. Oh iya Bu, kalau boleh tahu, ketika mengajar dalam kelas, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks yang Ibu gunakan? Ya, yang selama ini selain buku teks yang ada di perpustakaan, Bu, saya pikir ada banyak ya, Bu, sumber belajar seperti, Ya. video yang ada di YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya, Bu, seperti TikTok atau Reels di IG. Iya, betul sekali Ibu. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pelajaran. Iya, Ibu, siap, Ibu. Nah, Ibu, terkait dengan rendahnya antusias murid, apa rencana Ibu ke depannya? Nah, untuk rencana saya ke depannya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video yang ada di YouTube ataupun yang ada di TikTok. Nah, kemudian saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Bu. Tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksakan, tetapi memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital, Bu. Wah, luar biasa. Untuk waktunya, Ibu, kira-kira kapan Ibu akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Untuk waktunya insya Allah akan dimulai dari besok hari dan seterusnya pembelajaran yang akan saya lakukan itu di kelas akan terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Saya akan konsisten dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Wah, luar biasa. Saya salut dengan semangatnya Ibu dalam Iya. menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Untuk komitmen, Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi konsep. Tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Ibu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu Winda atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Iya, sama-sama Ibu Ratna. Iya, sama-sama Ibu. I got my thoughts for my head, but nobody in this place.
shaka 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 shaka